Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuratika Mufidah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 4G, dan kemudian kita langsung saja ke soal tanya jawabnya. Filsafat pendidikan Islam yang berlandasan pada ajaran Al-Quran dan hadis ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktek pendidikannya di madrasah dan di pesantren. Kemudian juga ada beberapa nih yang harus kita tahu pengaruhnya itu, antara lainnya dari kurikulumnya tersendiri di madrasah dan pesantrennya yang memang seringkali mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umumnya. Dengan menghubungkan dua tersebut, ya tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam kedua bidang tersebut. Dan yang kedua, pendidikan yang di madrasah dan pesantren ini menekankan pembentukan akhlak yang mulia melalui berbagai kegiatan apapun itu yang ada di madrasah maupun pesantren, dan adanya keteladan dari pendidikan itu tersendiri. Yang ketiga, adanya metode pembelajaran yang bervariasi. Dan bervariasi itu maksudnya kayak seperti adanya metode kayak untuk peserta didik mencari sebuah pemecahan masalah, kayak studi kasus, terus mungkin praktek juga, terus juga dan lain banyak lagi, karena biar nggak itu aja dan bisa meningkatkan keaktifannya juga. Terus yang keempat ini adanya peran sebagai teladan dari pendidikan tersendiri agar bisa membentuk karakter yang perilaku dan maupun dalam pengetahuannya juga. Dan yang terakhir itu di tujuannya pendidikan Islam tersendiri itu kan untuk membentuk manusia yang emang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta bermanfaat juga nih bagi masyarakat juga. Nah, dengan itu semua saya ada nih contoh yang konkretnya itu seperti saya ambilnya itu dalam program tahfiz Quran di madrasah maupun pesantren. Dan mereka itu tidak hanya ilmu agama saja, tidak hanya hafalan saja, tetapi ada ilmu umumnya juga, terus juga ada pemahaman dan pengalaman juga, terus juga ada kegiatan ekstrakurikulernya juga, yang dimana dengan itu bisa mengembangkan keterampilan sosialnya dan kepemimpinan serta teladan yang langsung dari guru dalam berakhlak baiknya. Dan saya juga pernah mendengar nih bahwa di pendidikan di pesantren ini atau madrasah ya, itu ya emang tidak hanya ilmu agamanya saja, tetapi ada seling dan ada waktunya juga di mana mereka harus menuntut ilmu ya. Dan mereka sama-sama tujuannya juga sama sih ya kan, sama-sama ingin mempunyai lulusan yang berkompeten yang terbaik gitu, berkompeten yang baik. Kemudian ada nih beberapa perbandingan kedudukan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Yang pertama itu ada dasarnya dari pemikiran filsafat yang pendidikan Islamnya tersendiri, yang dimana kan berlandasan pada wahyu ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan sementara di pendidikan Baratnya itu dia cenderung pada rasionalitas. Dan kemudian juga kan kemudian ada pada orientasinya juga di filsafat ini di filsafat pendidikan Islam juga
dia mengintegrasi pentingnya dunia dan akhirat. Sedangkan di barat mah dia lebih ke fokus pada aspek yang profan atau duniawi, lebih ke duniawi. Dan yang ketiga ini ada pada pengembangan kepribadiannya. Kalau di filsafat itu dia mengembangkan aspek kepribadian manusianya, mohon maaf, yang emang secara integral. Maksudnya tuh kayak hati, akal, dan rohani. Sedangkan di filsafat pendidikan barat itu dia cenderung menekankan adanya pengembangan dari akalnya. Itu juga ada yang keempat ini, dia dalam implementasinya. Dari implementasinya itu maksudnya dari ide dan gagasannya. Kalau dalam filsafat pendidikan Islam tersendiri itu lebih cenderung kayak bersifat teoritis ya dan realistis. Biar mewujudkan tingkah laku gitu, tingkah laku kita maksudnya. Terus kalau misalnya pendidikan barat itu bersifat idealis dan emang sulit mengimplementasikannya dalam kehidupan nyatanya. Terus ada juga dalam tujuan pendidikannya. Kalau di filsafat tersendiri itu pendidikan Islam emang memandang sebagai ibadah ya kan, sebagai ibadah, dan juga untuk mencapai tujuan hidup yang emang hakiki. Dan dengan itu ya, dengan caranya yaitu kita beribadah kepada Allah dengan Maha Pencipta kita. Sedangkan di filsafat pendidikan barat itu dia ada banyak ya, beragam tujuannya, seperti hidupnya itu ya hidupnya hanya mengisi waktu luangnya saja, luangnya saja. Terus juga bisa mencapai efisiensi sosial atau enggak mencapai kehidupan di demokrasinya. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Di dalam filsafat pendidikan, dalam kelebihannya itu bisa mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral dalam pendidikan yang relevan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang domain di Indonesia, dan mengembangkan kepribadian yang utuh dan seimbang dalam membentuk karakter bangsa. Nah, di dalam kekurangan ini filsafat pendidikan Islam yaitu dapat menimbulkan penafsiran yang sempit jika memang tidak dikembangkan secara inklusif dan kontekstual. Terus juga potensinya kurang yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern jika memang tidak diolah dengan baik ya. Terus juga tadi kan sudah filsafat pendidikan Islam, kemudian ada filsafat pendidikan baratnya, yaitu dalam kelebihannya itu dia mendorong pembelajaran yang kritis, rasional, dan ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuannya dan teknologinya. Terus ada terus ada juga dia menekankan pengembangan keterampilannya dan kompetensinya yang relevan dengan kebutuhan dunia kerjanya juga. Nah, tadi kan ada kelebihannya, kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya tersendiri dari segi filsafat pendidikan barat, dia potensinya potensinya mengabaikan nilai-nilai agama dan moral. Terus juga dapat menimbulkan individualisme dan materialisme kalau emang tidak seimbang dengan pendidikan karakter serta pendidikan karakternya serta potensi yang emang kurang relevan dengan nilai-nilai budaya lokal tanpa beradaptasi dengan baik. Oke. Di sini itu ada kerangka kerja ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, secara umumnya kerangka kerja itu bisa dilihat dari beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi dari lingkungan pendidikannya tersendiri, kayak misalnya dari keluarganya, lingkungan sekolahnya, lingkungan luar sekolah. Luar sekolah itu kayak lingkungan teman-temannya, pergaulannya, dan masyarakatnya. Terus yang kedua, dimensi
jenis permasalahannya, pendidikannya. Dimana di sini tuh ada masalah landasan pendidikan yang filosofis, deontoritis, kemudian ada masalah struktur lembaga, terus juga ada struktur lembaga pendidikan ya maksudnya. Terus juga ada masalah operasional, pendidikan praktik, empiris. Terus yang ketiga juga ada dimensi waktunya, yang mana itu mencakup ya emang sepanjang hayat kita ya, dari lahir hingga sekarang. Terus juga ada dimensi ruang dan geografis. Di sini tuh maksudnya mencakup pendidikan yang emang berbagai tempat dan konteks geografis. Nah, tadi kan udah elemen ruang lingkup ya. Kemudian di sini ada elemen-elemennya. Elemennya itu di sini tuh elemen-elemen yang penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, yang pertama ini ada dalam tujuan pendidikannya tersendiri, yang dimana merujuk nih pada nilai-nilai Islam sebagai panduan utama keduanya, yang mencakup dalam pengembangan aspek spiritualnya, intelektualnya, emosionalnya, dan sosial peserta, maksudnya peserta didik. Dan yang ketiga mempersiapkan peserta didik itu untuk kehidupan dunia dan nyata. Dan ada kemudian dalam kurikulumnya, yaitu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum sama hal dengan yang jawaban tadi. Yang kedua ada relevannya juga nih, perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dan menekankan pada pengembangan akhlak mulia dan karakter Islam. Kemudian setelah kurikulum ada pandangan pendidikannya juga, yang mana harus dipahami ya. Pertama itu harus memahami nih peran dan tanggung jawab mereka dalam proses pendidikan, terus aktif dan partisipatifnya dalam pembelajarannya juga, dan mengembangkan potensi dirinya juga secara optimal. Dan kemudian ada pada materi pembelajarannya, yaitu mungkin bisa mengambil dari sumber-sumber tidak hanya Al-Quran dan hadis, mungkin dari sumber-sumber sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus juga mungkin kemudian ada metode pembelajaran seperti menggunakan metode-metode yang memang beragam ya. Jadi tidak hanya yang tadi awal saya katakan, tidak hanya contohnya tidak hanya guru saja yang ngomong terus, tapi ada lah keaktifan dari peserta didik kita sendiri. Terus juga mendorong juga peserta didik itu untuk berpikir kritis, kreatif, dan bisa menggunakan teknologi dan sumber belajar yang emang bisa efektif. Kemudian ada evaluasinya. Di sini bisa dengan mungkin mengkomprehensif dan mencakup berbagai aspek pemasaran prosesnya dalam pencapaian tujuannya pendidikannya, dan efektivitas kurikulumnya tersendiri. Dan juga bisa memberikan adanya umpan balik nih yang komprehensif bagi peserta didik dan pendidik. Dan yang terakhir ada nih dalam lingkungan pendidikannya tersendiri, bisa menciptakan suasana yang emang kondusif, nyaman, tenang, dan bisa fokus untuk pembelajaran juga gitu. Terus juga mungkin mendukung juga dalam pengembangan nilai-nilai Islamnya dan akhlak mulianya juga, serta melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga Islam dalam proses pendidikannya. Baik, lanjut. Jadi modernisasi pendidikan Islam adalah upaya untuk emang menyesuaikan sistem pendidikan Islam dengan tuntunan zaman modern, jadi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam. Nah, proses yang melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk emang menciptakan lulusan yang emang tidak hanya memiliki pemahaman agama,
yang kuat, tetapi juga kompeten dalam ilmu pengetahuan yang modern juga. Nah, salah satu pendekatan utamanya itu adalah integrasi ilmu agama dan umumnya yang memungkinkan si siswa untuk emang mengembangkan pemahaman holistik tentang dunia. Terus selain itu juga ada penguatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai akhlak yang mulia dan adabnya yang menjadi fokus penting nih untuk membentengi si siswa dari pengaruh negatif dan globalisasi. Nah, kemudian peningkatan kapasitas gurunya juga itu adalah juga menjadi sebuah kunci dalam modernisasi pendidikan Islam. Dan kemudian guru juga harus dibekali nih dengan pemahaman tentang kurikulum yang emang mengintegrasikan dan metode pengajaran juga disesuaikan dengan zaman juga, serta sesuaiin juga nih dengan nilai-nilai Islam juga biar tidak melenceng. Terus juga ada kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat juga yang emang harus penting nih untuk memastikan dukungan yang berlanjutan dalam bentuk kebijakan pendanaan dan partisipasi aktif. Yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan materi pendidikan Islam yang secara emang menarik dan interaktif tanpa mengurangi esensi nilai-nilai Islam. Nah, dengan pendekatan tadi, modernisasi pendidikan Islam itu mungkin bisa diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi positif dan positifnya itu maksudnya bagi masyarakat dan sambil berpegang juga dalam pada ajaran agama. Lanjut, jadi filsafat pendidikan Islam itu kan memang memiliki urgensi yang tinggi ya dalam membentuk karakter siswanya. Ya karena emang bisa mengajarkan nilai-nilai moralnya, keseimbangan spiritual dan intelektualnya, serta tanggung jawab sosialnya. Nah, fungsinya juga itu kan untuk membentuk akhlak, pola pikir Islam dan pedoman dalam mengambil keputusan. Dan dalam kontribusinya juga itu ada terhadap masyarakatnya juga sangat besar ya, mulai dari menciptakan lingkungan yang berbasis moral dan etika, terus melahirkan pemimpin yang amanah hingga meningkatkan kesadaran sosial. Dengan itu filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya membentuk individu yang emang baik, tetapi juga bisa membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil dan berkeadaban. Lanjut, jadi pendekatan studi filsafat pendidikan Islam adalah beberapa, yaitu ada pendekatan normatif yang emang berfokus pada ajaran Islam yang bersumber pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang mana sebagai dasar utamanya ya dalam pendidikan tersendiri. Nah, yang kedua ada pendidikan yang filosofis yang mengaitkan dengan konsep-konsep dasar dalam filsafat pendidikan Islam secara mendalam, termasuk pada hakikatnya manusia, tujuan pendidikan dan metodologi pembelajaran. Dan yang ketiga ada pendekatan historis yang mengkaji perkembangan pendidikan Islamnya dari masa ke masa, serta juga ada dampaknya juga terhadap masyarakatnya. Dan yang keempat ada pendekatan kontekstual yang mana menghubungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Serta ada nih yang menurut saya pendekatan yang paling efektif itu ada pendekatan normatif dan kontekstual, di mana pendekatan normatif tersendiri kan berfokus pada ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadis, dan itu juga sebagai pedoman utama dalam pendidikan. Terus juga menjadi penting dalam pendidikan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan dapat membentuk karakter siswa yang emang berakhlak mulia. Dan kalau di pendidikan kontekstual tersendiri ini, dia bisa menghubungkan pendidikan Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi masih ada berhubungan dengan zaman gitu, bisa menyesuaikan lah. Terus juga dengan pendekatan yang tadi, pendidikan Islam itu bisa tetap relevan dengan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.
dari kedua pendekatan itu bisa digabungkan dan akan menghasilkan percikan Islam yang kuat dalam nilai agama, tetapi juga masih bisa dibilang itu adalah ilmu pengetahuan dan mampu tapi juga bisa nih dalam ilmu pengetahuan dan mampu bisa menghadapi tantangan yang global saat ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 7 yang jawaban saya ya dikarenakan saya sendiri pernah buat ya visi dan misi yang menghubungkan adanya program dengan perancangan dalam pendidikan yang memang digunakan dengan menekankan pendidikan Islam yang holistik dan mengintegrasi ilmu agama dan umum. Dengan itu, saya sendiri merancang program tarbiyah Qur'aniyah holistik yang memang berbasis pada hakikatnya manusia dan hakikatnya pendidikan Islam. Nah, dalam konsepnya bahwasanya hakikat manusia dalam Islam itu mencapai tiga aspek utama, yaitu akal, ruh, dan jasa. Sedangkan kalau hakikat pendidikan Islam itu yang membimbing manusia untuk mencapai keseimbangan antara ilmu dan iman biar tidak tergoyahkan, jadi masih terseimbang. Terus juga dengan itu semua terus juga ada program yang programnya juga ada ada komponen utamanya, yaitu program yang pertama itu menggunakan kurikulum yang terpadu dalam mengajarkan ilmu agama dan umum secara seimbang seperti kayak menghafal Quran, terus juga sambil memahami konsep sainsnya dalam Islam. Itu juga bisa menggunakan metode pembelajaran juga berbasis kayak hakikat manusia itu seperti dengan metode halaqah dan diskusi dan eksplorasi alam. Dia juga bisa mengembangkan karakternya nih seperti membiasakan maupun akhlak dalam ajaran Islamnya. Terus bisa memakai atau melakukan mentoring spiritual dan kegiatan sosial. Terus juga bisa dengan evaluasi yang berkala untuk menggunakan dengan rapot akademik dan spiritual untuk menilai perkembangan siswa tersendiri. Nah, kesimpulannya mungkin dengan program ini bisa emang mencetak siswa atau peserta didik yang cerdas secara akademik tetapi dengan berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan global saat ini. Jawaban nomor 8 ini mungkin menurut saya filsafat pendidikan Islam memang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi pendidikan yang inklusif dan adil. Nah, dengan memakai prinsip keadilan dan kesetaraan dan rahmatan lil alamin, pendidikan Islam bisa dapat menjadikan alat yang emang efektif dalam mencapai sistem pendidikan yang terbuka bagi semua golongan tanpa membedakan. Contohnya, implementasi nyatanya dari prinsip dilihat dari program beasiswa. Nah, pendidikan diinstruksikan bagi perempuan dan penyandang disabilitas serta keterlibatan komunitas dalam pendidikan. Mungkin dengan menerapkan filsafat pendidikan yang secara optimal, kita juga bisa membangunkan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berpendidikan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi peradaban secara keseluruhan tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia itu kan punya salah ya. Jadi tolong saran dan kritik serta tolong bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.